ada suatu kerajaan yang sayangnya kita tidak bisa lihat, cuman gejala alam tidak bisa mereka tutupin. Jadi mereka itu adalah suatu kerajaan yang mempunyai teknologi sangat tinggi. Jadi yang ngomong kerajaan ya, karena pemerintahan mereka memang sifatnya kerajaan. Yang tertinggi adalah seorang ratu, Mahoratu di sana. Dan posisinya ada di selatan kita. Di selatan kita agak ke barat. Jadi selatan barat, itu di barat daya. Ya, agak ke barat daya sedikit ya, kalau dari arah Pulau Jawa gitu. Kenapa kok saya sangat yakin bahwa itu ada di laut? Karena gini, saya pernah membandingkan sunset antara matahari sunset di utara dan sunset di selatan. Itu kalau sunset di utara, itu rata-rata saya masih bisa melihat matahari itu terbenam sampai menyentuh batas cakrawala, jadi sampai berbatasan dengan air lautnya. Tapi kalau di selatan, bisa dicoba sendiri bahwa ada lapisan abu-abu yang di atas laut tersebut, yang kemudian kalau matahari sunset itu akan hilangnya di situ, jadi bukan di batas cakrawala. Ini berarti ada sesuatu yang menutupin. Jadi cukup luas, dan ini akan kelihatan dari ujung Jawa Barat, ujung Kulon, sana kelihatan jelas, sampai ke arah Bali, masih kelihatan. Tapi makin ke timur makin samar. Di sini maka saya yakin bahwa posisinya ada di barat daya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, itu ternyata ada banyak legenda yang menceritakan tentang kondisi sebelah sana, kondisi selatan kita. Dan dari kata selatan sendiri kan sebenarnya sudah bisa diperhitungkan ya. Itu kan selat buatan. Jadi ini bukan samudra, ada suatu selat, ini selat yang jadi ada daratan lain di sebelah sana yang sangat luas yang kita tidak bisa melihat dan tidak bisa menjangkau sana gitu karena mempunyai teknologi cukup tinggi sehingga orang tidak bisa mencapai ke sana. Kecurigaan saya itu ada berbagai macam. Yang pertama, kecurigaan pertama adalah tadi tentang masalah batas cakrawala yang selalu ada lapisan abu-abu dan kemudian nggak tahu bagaimana kita sejak kecil kan selalu dikasih tahu bahwa daerah yang masih belum jelas dikatakan daerah abu-abu atau gray area kan. Dan memang daerahnya warna abu-abu kalau dilihat kelihatan banget itu abu-abu. Ketika saya zaman kecil dulu, ini padahal di masa saya waktu kecil itu kan beberapa tradisi juga udah hilang ya. Itu anak kecil waktu itu kan nggak punya mainan sehingga kita senangnya mainan seperti Nini Towo, Jalangkung dan sebagainya gitu kan. Ketika tradisi masih agak hilang di zaman saya saja, anak kecil zaman dulu itu kalau ketemu kuntilanak senangnya setengah mati karena apa? Kita kejar-kejar mau kita bikin mainan. Tapi ketika zaman sekarang orang dewasa ketemu kuntilanak pingsan. Ini kan ada suatu hal yang lebih hilang lagi di zaman ini kan. Di zaman dulu itu anak kecil aja berani dan itu adalah mainan untuk mereka. Sehingga sampai dulu tuh kita masih ingat ya, saya sama teman-teman itu masih ingat kita sampai mencari suatu tempat yang kita batasin gitu supaya nanti makhluk ini kalau misalkan kita taruh sini suatu ketika kita pakai untuk mainan biar gampang gitu sehingga dikatakan sebagai tempat anak buang jin. Tapi ketika saya sekarang pulang ke wilayah saya, daerah itu kok dikenalnya terbalik ya, jadi tempat jin buang anak itu. Jadi wibawa manusianya kok jadi kayak gimana gitu. Kalau dulu itu ada, ya ini bukti bahwa adanya hilangnya peradaban. Itu entah kenapa saya nggak kurang paham. Tapi yang jelas di zaman saya saja seperti itu. Yang saya alami seperti itu. Mungkin di orang yang lebih tua dari saya mungkin lebih banyak lagi yang menemui sesuatu hal yang lebih hebat lagi. Sekarang ini kadang-kadang kita juga bingung, anak di usia anak-anak yang di usia saya waktu masih seperti itu kalau mendekat kuburan aja takutnya setengah mati, padahal kita dulu kan enggak, ada mainan. Nah sekarang orang dewasa aja ini gitu. Ya inilah apa namanya yang jelas ada sesuatu yang hilang, tapi nggak tahu ini sesuatu yang hilang itu ada di mana kita belum definisikan. Yang jelas di sini kan minimal ada sesuatu hal yang hilang yang menjadi memperlemah sebenarnya. Kalau saya perhatikan memperlemah sih karena apa? Minimal dulu anak kecil berani sama hantu, sekarang hantu yang berani sama manusia. Sehingga dulu hantu bisa diperalat untuk menjadi sesuatu untuk nyerang suatu tempat, dan sekarang diperalat mereka ya tidak tahu apakah diperalat apa tidak, tapi bagi saya hanya melihat bahwa
manusia sekarang tidak seperti dulu. Ketika zaman saya masih kecil itu, mereka itu tidak punya wibawa, bahkan berunding pun nggak boleh gitu. Jadi kadang-kadang saya juga bingung, nanti kalau kamu ketemu mereka, nanti ada perjanjian yang gini. Aku sih kadang-kadang bingung, mereka bikin perjanjian apaan? Mereka seperti halnya kalau kita pelihara ayam itu kan mau kita kasih makan, mau kita bikin seneng, itu dia nggak berhak melawan. Iya kan? Nah, kok bisa bikin perjanjian? Lo bikin perjanjian kan derajat mereka apa kalau sampai bikin perjanjian segala? Ini ada sesuatu hal banyak yang hilang. Ini banyak yang hilang dari peradaban kita. Minimal dari zaman saya kecil ke sekarang aja sudah ada yang hilang. Yang saya perhatikan di situ. Nah, berarti dari ketika saya kecil ke sebelum saya ada itu juga pasti lebih banyak lagi yang hilang. Saya merasakan ada suatu kondisi kalau ya kita mau sedikit lebih berpikir kalau misalkan ini ada kasur gitu, kalau kasur ini saya tekan dengan tekanan yang sedikit sama tekanan yang besar, maka ketika kita tekan dengan tekanan yang sedikit, maka mengguduknya sebelah sini akan lebih kecil. Tapi kalau ini kita tekan lebih kencang lagi, mengguduknya akan lebih besar gitu kan. Nah ini kan di selatan Bali itu ada Australia, di selatan Jawa itu cuma samudra. Kalau kita timbang air satu ember dan air plus batuan satu ember, maka seharusnya air plus batuan ini mempunyai massa lebih besar daripada cuma air satu ember gitu kan. Kalau kita ambil sama-sama satu ember. Nah, tapi sini yang terjadi terbalik gitu. Saya ngomong terbalik kenapa? Karena kalau tekanan di Australia lebih besar ke arah bawah, maka seharusnya pegunungan di Bali lebih besar daripada pegunungan di Jawa. Karena di selatan Jawa hanya ada samudra. Kenyataannya kebalik, berarti kan ada sesuatu yang bermassa besar di Samudra Hindia yang tidak bisa kita tangkap ini apa gitu. Yang kedua, karena tekanan yang besar tadi akan mengakibatkan gerakan lempeng yang lebih besar di Bali daripada di Jawa seharusnya. Tapi kenyataannya juga terbalik. Di Jawa lebih banyak gempa tektonik daripada di Bali. Begitu juga masalah vulkaniknya lebih sering di Jawa daripada di Bali. Mencurigakan, berarti ada sesuatu yang bermassa sangat besar di sebelah sana. Terus kalau misalkan di sana ada peradaban sangat besar, maka peradaban tersebut pasti peradaban maju. Ya, kita bisa bayangkan lah, misalkan orang di daerah Pondok Indah dengan orang di daerah Kumuh gitu. Pasti tingkat kebersihannya pasti lebih terjamin di daerah yang yang lebih elit gitu kan. Kalau kita bandingkan di seluruh samudra yang ada, baik Atlantik, Pasifik, Samudra Hindia, dan sebagainya, Samudra Hindia ini paling bersih karena tidak ada pelayaran lewat sana. Padahal ada dari Australia, kenapa tidak langsung shortcut menuju ke Afrika gitu? Mesti harus melipir dulu lewat pinggir Pulau Jawa baru ke arah sana gitu. Jadi ini ada sesuatu yang misterius di selatan kita, dan ini sampai dengan hari ini masih belum jelas. Ditambah dengan penerbangan beberapa burung yang rutin mereka menuju ke arah selatan yang sering kita amatin, dan kalau kita melihat gambar-gambarnya, burung tersebut tidak mendarat di Australia, juga tidak mendarat di Kutub, juga tidak mendarat di Afrika. Dan mereka itu kemana? Berarti burung bisa mencapai lokasi itu karena mereka dianggap tidak membahayakan untuk mereka kan. Sehingga ini ada sesuatu di sana. Jadi kenapa kita berhubungannya dengan lautan? Karena berarti di selatan kita ini adalah samudra yang sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Jadi bukan di dasar lautnya, justru di permukaan, tapi permukaan ini tidak bisa kita jangkau gitu. Menyebabkan kita berpikirnya selalu masalah laut dan laut. Walaupun posisi pusatnya di sana, tapi tidak menjadi tidak menutup kemungkinan juga ada wilayahnya yang di sini. Nah, untuk beberapa wilayah yang di sini mungkin sudah pernah saya jelaskan beberapa gejalanya yang waktu itu dengan kecurigaan kita terhadap adanya area 36 yang sudah kita definisikan waktu itu gitu. Ada dua jenis Pak memang, ada gaib itu ada beneran, tapi ada teknologi maju yang karena mereka tidak mau kita lihat sehingga mereka membuat supaya seolah-olah mereka itu dianggap gaib oleh kita gitu. Tapi ada ciri-cirinya. Kalau misalkan ada satu rumah dan rumah itu gaib, maka rumah itu benar-benar tembus pandang. Kalau misalkan rumah ini bukan gaib, maka rumah ini tetap akan menghalangi sinar matahari yang lewat. Nah, di Laut Selatan itu terjadi seperti itu, gitu. Karena di sana kan ukuran rumahnya sudah kilometer ya, jadi bukan 100 meter, kilometer. Jadi akibatnya matahari ketutupan.
Seperti halnya ketika kita berlayar dari mana itu menuju ke Lampung, itu kan begitu kapal sudah mendekati Lampung, itu mulai kelihatan lapisan abu-abu dulu. Lama-lama kelihatan menjadi hijau, terus kemudian kelihatan pulaunya gitu kan. Nah, itu masalahnya abu-abunya doang, tapi tidak pernah bisa kita jangkau lokasinya itu jadinya harusnya seperti apa gitu. Jadi kan ini ada sesuatu teknologinya Pak. Tapi karena kalau gaib kan tidak akan ada ininya, masalah abu-abunya ini nggak akan ada. Itu ketika saya mengamati dari berbagai legenda dan sebagainya, memang di sana ada legenda yang kadang-kadang saya berpikir ini sebenarnya apaan gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa di sana adalah legendanya Kanjeng Ratu Kidul. Tapi kebanyakan orang ngomong bahwa itu gaib. Tapi kenyataannya itu ada terowongan yang menghubungkan antara Keraton Taman Sari dengan Keraton Kidul. Itu ada terowongan bawah tanahnya. Karena di Taman Sari katanya tempat bertemunya para raja-raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul. Gaib itu mana butuh terowongan gitu kan. Pertama yang menyatakan bahwa ini pasti bukan gaib. Karena kalau gaib itu ada dua hal yang tidak mungkin. Jadi tidak mungkin bisa menutupi matahari. Karena hantu itu mau lewat di depan kita, ada matahari lewat, matahari di depan kita juga dia lewat nggak akan nutupin gitu kan. Juga tidak mungkin ada terowongan, tidak butuh terowongan itu mereka itu kalau memang gaib. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.